Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bihil amal wal ikhlas liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Kita lanjutkan halaman 232 fi safhati saniyah wa salasin ba'dal mi'atain. Masih pada sahibul hal. Beliau mengatakan yustaratu fi sahibil hali wahidun min arba'ah. Disyaratkan dalam sahibul hal satu di antara empat, yakni sahibul hal isimnya adalah salah satu di antara empat. Yang pertama adalah al-awwal at-ta'rif. Pertama adalah isim ma'rifah. Jadi isim ma'rifah bisa sebagai sahibul hal, bahkan dia yang asal. Asani yang kedua at-takhsis, yakni pengkhususan. Wa maknahu an tatakhassasa nakiratu biwasfin au idhofah. Maknanya adalah nakirah itu terkhususkan dengan sifat, yakni dia disifati, atau dengan idhofah. Jadi maksud dikhususkan di sini adalah mempersempit ya ke nakirahannya. Nakirah belum jelas, tapi diidhofahkan menjadi lebih sempit ya, ketidakjelasannya. Begitu juga dengan disifati. Di nakirah bisa menjadi sahibul hal dengan adanya hal yang membolehkan ya. Sebagaimana dalam fasalnya haqqu sahibil hali ayakuna ma'rifatan au nakiratan bimusawwigin ya. Hak sahibul hal ya, ketentuan sahibul hal dia itu ma'rifah atau nakirah dengan pembolehan. Bimusawigin yakni dengan sesuatu yang membolehkan. Bimusawigin adalah muta'alliq kepada nakirah ya, atau sifat untuk nakirah. Ya, jadi yang pertama ma'rifah, yang kedua nakirah yang dikhususkan. Asalis yang ketiga ya. Qra' Mas Frendi. Salis antakunan nakiratu amatan liwuku'iha ba'da nafyin au shibhihi. Yang ketiga, nakirah berupa umum karena kejadiannya setelah nafi atau yang serupa dengannya. Ya, nakirah itu umum, yaitu umumnya itu karena dia terletak setelah nafi atau semisal nafi. Terus nahwu manadimu talibun, manadima talibun mujtahidan. Iya. Contoh, siswa yang rajin tidaklah menyesal. Ya, tidaklah menyesal seorang siswa ketika dia rajin ya. Nah, terus
Wa minhu qauluhu ta'ala wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun. Dan tidaklah kami membinasakan suatu negeri kecuali padanya ada orang-orang memberi peringatan. Ya, kecuali sudah ada para pemberi peringatan untuknya. Kalau yang pertama tadi sahibul halnya adalah kata talibun ya. Itu terletak setelah nafi. Begitu juga ini. Nah, terus falaha munzirun jumlatun fi maudhi'il hali min qaryatin wa sahha maji'ul hali minan nakirati litaqaddumin nafyi 'alaiha. Yeah. Maka laha munzirun adalah jumlah di dalam posisi hal dari qaryah. Nah, hal untuk kata qaryah. Terus dan sah datang terletak hal berupa nakirah karena mendahulunya nafi atasnya. Wa sahha maji'ul hali minan nakirah, dan sah adanya hal untuk nakirah ya. Litaqaddumin nafi 'alaiha. 'Alaiha yakni 'alan nakirah ya. Karena pendahuluan nafi atas nakirah tersebut ya. Kalau kemarin ada hal muqarinah dan muqaddarah ya. Muqarinah yang bersamaan, muqaddarah yang setelahnya. Tetapi ada juga hal untuk nakirah yang di luar kaidah ya. Iqra Mas Aris ya. Catatan kaki ya nomor 1. Waqad ta'til halu wa sahibuha laisa fihi syartun min hadhihi syurutil arba'ati kaqauli Aisyata radhiyallahu anha wa shala wa ra'ahu qaumun qiyaman mutafaqun alaihi. Dan telah datang ke hal itu, dan bisa saja hal dan sahibnya itu datang sedangkan tidak ada padanya sedangkan sahibnya tidak ada padanya satu syarat dari syarat-syarat yang 4 ini. Ya, jadi sahibul hal tidak masuk dalam kaidah ini, bukan ma'rifah, bukan pula nakirah yang dikhususkan atau umum, atau yang nakirah setelah hal ya, sahibulnya belakangan. Terus seperti ucapan Aisyah radhiyallahu anha, dan sholat di belakangnya suatu kaum dalam keadaan berdiri. Ya, dan sholat di belakang beliau orang-orang dengan berdiri. Muttafaqun alaih. Terus Wa qaulul arabi wa qaulil ya. Wa qaulil arabi marartu bima'in Qadata rajulin. Qadata atau qidata. Fa qadata halun min ma'in wa qiyaman halun min qaumin. Wa yajuzul qiyasu ala ma warada min zalika. Lakinnal ityana bil masmugi afdalun. Muhakatun lil kasiri min kalamil arabi. Muhakatan ya. Muhakatan lil kasiri min kalamil arab. Nggih. Diartikan Mas. Seperti ucapan orang-orang Arab. Ya. Aku melewati air apa ya? Kok data itu pantat ya. Aku melewati air pantat laki-laki. Ya, ini ketinggian air itu adalah setinggi pantat laki-laki. Marartu bimain kok data rajulin ya. Aku melewati air dalam keadaan air itu setinggi pantat laki-laki. Terus
maka kata data adalah hal dari ma, dan qiyaman adalah hal dari kaum, dan boleh qiyas pada apa yang terdapat dalam dari hal itu, apa yang terdapat pada hal itu, dari hal itu ya, boleh qiyas ya, boleh qiyas. Ini menurut Syekh mengatakan boleh qiyas atas apa yang terdapat dari hal itu, yakni hal di luar ketentuan 4 ini. Kenapa? Karena itu ada dari kalam Arab dan bukan pada syair ya. Kalau ada syair mungkin bisa dikatakan darurat atau lainnya, tapi ini enggak ya. Terus akan tetapi mendatangkan sebab yang membolehkan lebih baik. Alakinal ityana bil musawwigi afdol, akan tetapi ya menyertakan atau mendatangkan dengan sesuatu yang membolehkan lebih utama. Terus sebagai muhakatan apa artinya? Muhakatan menyamai ya. Untuk menyamai banyaknya dari perkataan-perkataan Arab ya. Oke, berikutnya Mas Alvin Ar-Rabi, keadaan yang keempat, sahibul hal. Ar-Rabi yang keempat, an yata'akhkhara sahibul hali nahu atani sa'ilan rajulun fasailan halun min rajulin wa minhu qawlu syairi lima yata muhisan talalu yaluhu ka'annahu khilalu fa muhisan halun min talalu wa huwa nakiratun wa inna majaza dzalika li ta'akhkhurihi 'anil hali. Yang keempat, sahibul hal lebih akhir. Contohnya telah mendatangiku dalam keadaan meminta seseorang. Jadi sahibul hal lebih akhir daripada halnya, ini membolehkan dia itu nakiroh ya. Kalau ma'rifah bagaimana? Ya boleh saja ya. Boleh saja sahibul hal ma'rifah setelah hal, tidak apa-apa ya. Kalau nakiroh saja boleh ya, ma'rifah maka lebih boleh lagi ya. Karena secara asal kalau ma'rifah ya bisa jadi sahibul hal, baik itu sebelum hal maupun setelah hal. Terus dan diantaranya adalah perkataan seorang penyair, dan untuk mayah kesunyian reruntuhan. Sampai mana Mas? Lima ya qaulu syair. Ya, atani sa'ilan rajulun, telah mendatangiku seorang laki-laki dalam keadaan bertanya. Sebelumnya belum Ustaz. Iya. Lima yata, mayata nama perempuan ya. Fasailan belum. Fasailan belum diartikan. Fasailan maka kata sa'il adalah hal untuk rajul, dan diantaranya adalah perkataan seorang penyair, dan untuk mayah kesunyian reruntuhan dalam keadaan sunyi. Tolalu ya, tolalu di sini adalah sahibul hal ya, halnya adalah muhisan. Tolal itu ada artinya matabako barizan min asari diyar, yakni sisa-sisa reruntuhan ya, sisa-sisa reruntuhan. Bagi mayah ada sisa-sisa reruntuhan yang sunyi ya. Terus yang nampak seakan-akan ia adalah khilal. Khilal disebutkan di keterangan ya. Khilal bi kasril kha jam'u khullah atau khallah, wa hiya bitonatun tuksha biha ajnafus suyuf. Dia adalah bitonah. Bitonah itu adalah kain pelapis ya, kain pelapis yang digunakan untuk membungkus sarung pedang, yaitu khilal. Wallahu alam. Kata bitonah itu adalah
kain pelapis atau yang kain pembalut ya. Terus maka kata muhisan adalah hal dari kata tolalu dan ia nakirah, dan hanya saja boleh padanya boleh demikian karena ia lebih akhir daripada hal. Ya, sahibul hal lebih akhir daripada hal, maka sahibul hal boleh nakirah. Nah, terus Wa qaulul musannifi wa sahibiha at-ta'rifu bil jarri ma'tufan 'ala ma qablahu fa taqdiru syaratu sahibiha at-ta'rifu. Dan perkataan penulis dan sahibul hal adalah ma'rifah dengan jar diatofkan kepada yang sebelumnya, dan perkiraannya adalah, dan syarat sahibul hal adalah ma'rifah. Selesai tentang hal ya. Hal sahibul hal ma'rifah atau nakirah yang ada pembolehan untuknya. Nah, kita lanjutkan fi safhatir rabi'ah wal isrin ba'dal mi'ataini. Babut tamyiz, bab tamyiz. Qauluhu, perkataan beliau, wat tamyizu huwa ismun fadlatun nakiratun jamidun mufassirun limam bahama minadz zawati. Imbahama fi'il madi ya. Imbahama itu adalah fi'il madi. Rumusnya infa'ala ya. Infa'ala. Antum tahu kata mubham ya, mubham yang enggak jelas. Inbahama ya gitu. Yang enggak jelas, belum jelas. Inbahama fi'il madi rumusnya adalah infa'ala ya. Seperti in harofa, in tolako. Perkataan beliau dan tamyiz yaitu isim, fadlah, nakiroh, jamid ya. Menjelaskan apa yang belum jelas berupa zawat ya. Zawat kebalikan dari zawat adalah ma'ani ya, makna-makna. Zat dan makna ya, zat dan makna. Zat bukanlah makna ya. Adapun isim jamid ya akan disebutkan nanti pada khasiyahnya. Zawat itu adalah yang bukan makna. Ta'rifu tamyiz, definisi tamyiz. Iqra' Mas Andika. At-tamyizu min mansubatil asma'i fi ghalibi ahwalihi. Tamyiz termasuk isim-isim mansub pada kebanyakan keadaannya. Ya, ini kebanyakan keadaan tamyiz mansub. Qauluhu wa tamyizu birraf'i atfan 'ala ma taqaddama. Laqad dzakara al-musannifu anna tamyiza majtama'a fihi khamsatun umurin. Dan perkataan beliau tamyizu dengan rafa diatafkan kepada yang telah lalu, dan penulis menyebutkan bahwasanya tamyiz apa yang terkumpul padanya ada 5 perkara. Al-awwalu ayyakuna isman, yang pertama berupa isim. As-sani ayyakuna fadlatan wa huwa ma yumkinul istighna'u anhu, yang kedua berupa fadlah atau tambahan dan dia memungkinkan dia adalah yang tidak membutuhkan, yang memungkinkan dihilangkan darinya. Istighna itu dicukupkan tanpanya. Yang memungkinkan dicukupkan tanpanya, yakni kalimat kalam mungkin kalau tanpa fadlah, itu mungkin ya. Yaitu apa yang memungkinkan tercukupkan suatu kalam itu tanpanya. Terus salis ayyakuna nakiratan, yang ketiga berupa nakirah. Ar-rabi' ayyakuna jamidan, yang keempat berupa isim jamid. Al-khamisu ayyakuna mufassiran lima
liman bahama. minadz zawati. Yang kelima berupa Yang kelima dia itu menjelaskan yaitu menjelaskan apa yang tidak jelas dari zat-zat. Ya, dah. Kemudian isim jamid. Krok Mas Frendi. Bawah ya keterangan al ismul jamidu. Al ismul jamidu huwaladzi lam Yu'khad min ghairihi. Wa innama wudi'a ala suratil haliyati falaysa lahu aslun yarji'u ilaihi. Isim jamid ia adalah tidak diambil dari selainnya dan sesungguhnya ia digunakan untuk bentuknya yang sekarang. Ya, sekarang terus. Maka tidak ada padanya asal yang kembali kepadanya. Ya, bisa dibaca yarji'u atau yurja'u ya. Maka dia tidak memiliki asal yang menjadi rujukannya, menjadi tempat kembalinya. Nah, mislu babun rajulun gusnun batang ya. Wa huwa imma ismu datin kahadhil amsilati au ismu ma'nan mislu zakaun samahatun fahmun ya. Diartikan dulu. Seperti pintu, laki-laki dan batang pohon itu ya, gusnun. Batang pohon. Dan ia bisa jadi isim zat seperti contoh ini atau isim makna. Isim makna, jadi dat muqabilnya bandingannya adalah makna, kebalikannya makna ya. Kalau jamid kebalikannya adalah mustaq ya. Terus seperti zakaun kepandaian sama hatun apa? Kemudahan maksudnya di sini sifat orang yang suka memberi kemudahan itu ya, samahah. Terus pemahaman ya, terus wa yuqabiluhu al-mustaqu, dan kebalikannya adalah isim mustaq. Ya, kebalikan isim jamid adalah isim mustaq. Wa huwa ma ukhidha min ghairihi ka qaimin madmumin hasanin. Ya. Maji'ul tamyizi jamidan innama huwa bi'atibaril ghalibi wa illa faqad yakunu mushtaqan nahwu lillahi daru khalidun farisan daru khalidin farisan, yaitu apa yang diambil dari selainnya seperti qaimin sendiri dan celaan dan keindahan. Hasan ya bagus. Jadi Hasan termasuk isim mustaq. Dia adalah sifat musabahah dari husnun, atau fi'il madinya adalah hasuna. Qaimun fi'il madinya qoma, matmumun fi'il madinya apa? Dhamma atau dhumma. Jadi isim fa'il, isim maf'ul, sifat musabahah. Terus dan adanya tamyiz dan datangnya tamyiz dalam bentuk jamid. Tamyiz dalam bentuk jamid sebenarnya ya hanyalah ditinjau dari secara banyakan. Jika tidak maka ia berupa mustaq. Maka bisa jadi dia ya mustaq. Ya. Seperti betapa hebatnya Khalid. Mengendarai. Betapa hebatnya Khalid sebagai pengendara kuda ya. Farisan di sini adalah tamyiz, tetapi dia isim mustaq. Lanjutnya Mas Aris. Misaluhu istaraitu
rotlan asal. Hah? Ritlan. Ritlan. Contohnya Asalan. Contohnya aku membeli 1 pon madu. Satu apa Mas? Madu. Satu apa? 1 pon. Pon. Retail apa artinya? Pon, iya. Pon itu apa? Pon setengah kilo. Ya di sini rotlan ya. Tapi kalau zaman dulu kayaknya enggak rotlan. Retail aja gitu. Hah? Retail aja gitu. Ya, ya satu retail. Kalau zaman dulu retail beda. Pon itu kan ukuran massa ya, setengah kilo kurang lebih. Satu retail lagi Allah alam. Terus ya nggak apa-apa. Fa'asalan tamyizun wa huwa ismun bidalilin tanwinihi wa nakiratun li'annahu la yadullu ala muayyanin wa qad fassarul ibhama fi ismi dzatil ladzi qablahu. Maka kata asalan adalah tamyiz dan dia adalah isim dengan bukti adalah tanwinnya. Ya, dengan bukti dia ditanwin asalan. Terus dan dia nakirah. Ya, ini kata asal. Karena dia tidak menunjukkan kepada sesuatu tertentu. Dan dia telah menjelaskan kesamaran pada isim dzat yang sebelumnya. Li'anna qaulaka ishtara itu rotlan fihi ibhamun. Li'anna sami'a la yafhamu ma turidu birritli. Hal turidu asalan au tamron au saminan. Karena bahwasanya ucapanmu aku membeli 1 rotel, padanya ada ketidakjelasan. Karena pendengar tidak memahami apa yang engkau maksud dengan rotel. Apakah engkau memaksudkan madu atau kurma atau samin? Gantian Mas Alvin. Fa'idha kulta. Alvin maksud saya. Wa idza qulta asalan zala al-ibhamu wa fuhimal muradu li'annaka mayyazda lahu ar-rital wa bayantal maqsuda bihi walidzalika yusamma lafdhu asalan tamyizan wal ismu alladhi qablahu mumayyazan wa tamyizu wat tabyinu wat tafsiru alfadun mutaradifatun ma'naha wahidun. Maka apabila engkau mengatakan asalan madu, maka hilanglah ketidakjelasan itu dan dipahami maksud itu, dikarenakan engkau telah membedakan untuknya ar-rital dan engkau telah menjelaskan maksud dengannya ini dengan kata asalan. Dan oleh karena itu lafaz asalan dinamakan dengan tamyiz dan isim yang sebelumnya dinamakan mumayyaz yang dijelaskan. Tamyiz, tabyin dan tafsir lafal-lafal yang sama, maknanya satu. Mutaradifah yakni yang satu makna ya. Mutaradifah maknaha wahidun. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada salatil isya. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan fi safhatil khamisah wa salasin ba'dal mi'atain. Qauluhu, perkataan beliau, wa aksaru wuqu'ihi, dan kebanyakan terletaknya yakni tamyiz ba'dal maqadir, setelah ukuran-ukuran.
ka jaribin nahlan. Jarib ya, itu yang disukun adalah ya-nya. Seperti jarib yakni ukuran luas itu ya. Nahlan pohon kurma, yakni kebun kurma. Wasoin tamron, dan satu sok kurma, yakni kering. Wa manawaini asalan, dan manawain madu. Wal adadi ay ba'dal adadi, wa ba'dal adadi, dan setelah bilangan. Nahwi semisal ahada asyara kaukaban, 11 bintang. Ila tis'in wa tis'ina, sampai 99, yakni setelah 11 sampai 99 itu mufrad dan nasab tamyiznya. Inna hada akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan ya. Waliya na'jatun wahidatun. Dia memiliki 99 kambing gitu. Wa minhu tamyizukum al-istifhamiyah, tamyizukam, afan ya, tamyizukam itu ya, bukan tamyizukum. Dan diantara adalah tamyiz kam al-istifhamiyah, kam ya. Kam nau'an, kam istifhamiyah dan kam khobariyah. Di antaranya adalah tamyiz kam istifhamiyah, ya kam yang digunakan untuk bertanya. Kalau kam khobariyah untuk mengungkapkan banyak, ya betapa banyak. Nahwu semisal kam abdan malakta. Abdan di sini tamyiznya, berapa budak yang kamu miliki. Nah, fa amma tamyizul khobariyah, adapun tamyiz kam khobariyah, maksudnya begitu ya. Adapun tamyiznya kam khobariyah, fa majrurun mufradun, maka majrur dan mufrad, misalnya kam marotin kulta hada misalnya, atau kam kitabin indaka, betapa banyaknya kitab yang kamu miliki. Katam yizil mi'ati, seperti tamyiz untuk 100, wama fauqaha, dan apa yang di atasnya, yakni 100, 200, 300, 400 sampai nanti 1000, 2000 dan seterusnya. Au majmu'in, atau afan fa amma tamyizul khobariyah fa majrurun mufradun au majmu'un ya, atau jamak, yakni tamyiznya kam bisa jamak. Katamyizil asyarati wa madunaha, seperti tamyiz 10 dan yang di bawahnya, yakni 3, 4 sampai 10. Walaka fi tamyizil istifhamiyati, dan boleh bagimu ya di dalam tamyiz istifhamiyah al majruratu bil harfi, ya matanya kayak gimana ya, majrur, bentar. Tamyiz afan ya, betul no.
Betul kasroh. Walaka fi tamyizil istifhamiyatil majrurati, dan boleh bagimu untuk tamyiz istifhamiyah yang majrur, maksudnya adalah kam istifhamiyah yang majrur bil harfi, ya majrur dengan harf, jarun wa nasbun, boleh jar boleh nasab. Misal kamnya majrur bikam rialin, bikam rialin ishtaroita alkitab masalan. Nah, kalau kamnya ini majrur dengan huruf, maka tamyiznya boleh majrur, boleh pula mansub. Bikam rialin au bikam rialan, ya, maksudnya begitu. Fahim tuh? Kalimat yang terakhir, walaka fi tamyizil istifhamiyatil majrurati, dan boleh bagimu, ya, di dalam tamyiz istifhamiyah yang majrur, maksudnya kam istifhamiyah yang majrur, kama masalna bikam, ya. Ya, ini majrurnya dengan harf, jarun boleh kamu jar tamyiznya bikam rialin, wa nasbun, dan boleh pula nasab bikam rialan, ya. 6. Jadi beliau menyebutkan tamyiz untuk kam ada beberapa, ya. Kita ulangi, ya. Wa minhu tamyizu kam al istifhamiyah, dan diantaranya adalah tamyiz untuk kam istifhamiyah. Jadi kam ada dua, istifhamiyah dan khobariyah. Tamyiz untuk kam khobariyah nahwu, misalnya kam abdan malakta, berapa budak yang kamu miliki. Fa'ama tamyizul khobariyah, adapun tamyiz untuk kam khobariyah, famajrurun mufradun, maka tamyiz untuk kam khobariyah itu bisa majrur mufrad. Misalnya kam kitabin malakta, ya, kam kitabin indaka, betapa banyaknya kitab yang kamu miliki. Majrur mufrad itu katam yizil mi'ah wa ma fauqaha, seperti tamyiz 100 dan di atasnya, ini 200, 300 dan seterusnya. Atau boleh juga tamyiz untuk kam khobariyah au majmu'un, atau dijamak, katam yizil asyarah wa ma dunaha, yakni majrur dan jamak. Seperti tamyiz untuk bilangan 10 dan di bawahnya 9, 8, 7, 6, 5, 4 dan 3. Walaka fi tamyizil istifhamiyah, dan boleh bagimu pada tamyiz kam istifhamiyah al majrurati bil harfi, yang dia majrur dengan harf kamnya, jarun wa nasbun, boleh tamyiznya jar dan boleh pula nasab bikam rialin atau bikam rialan misalnya. Iqra Mas Andika. At-tamyizu naw'ani. At-tamyizu naw'ani. Al-awwal tamyizu mufradin au tamyizu zatin. Wa huwal mazkuru huna wa huwal ladzi arafahul musannifu fima madha. Al-awwal, yang pertama tamyiz mufrad atau tamyiz zat, yaitu apa yang disebutkannya di sini, yaitu apa yang didefinisikan oleh penulis pada yang telah lalu. Ya, yaitu dia menjelaskan isim jamid, ya, menjelaskan isim menjelaskan isim zat, ya, jelaskan isim zat. Nah, terus sani tamyizu nisbatin atau tamyizu jumlatin, wa hadza sayati insyaallah. Yang kedua tamyiz nisbah atau tamyiz jumlah, dan penjelasannya akan datang insyaallah. Nah, terus fa amma tamyizul mufradi fa aktsaru mawadhi'ihi.
Maka adapun tamyiz mufrad maka lebih banyak penggunaan kebanyakan letaknya letaknya. Satu, maksudnya kebanyakan letaknya adalah satu. Al-awwal ba'dal maqadiri wa hiya ibaratun an salasati asya'i. An salasati asya'a. Al-masahatu nahwu ishtaraitu jariban nakhlan bi'tuhu zara'an. Bi'tuhu zira'an saufan ya. Wal kailu wal kailu tasaddaqtu bisa'in tamron wal waznu nahwu a'taituhu manawaini asalan. Terus istaraitu ridlan saminan fa nakhlan tamyizun mamsubun wa hadza ma ba'dahu. Yang pertama adalah setelah alat ukur. Ya, ukuran. Setelah ukuran yaitu istilah dari tiga hal yaitu jarak. Pertama adalah jarak. Tiga hal itu adalah pertama jarak, yang kedua nanti adalah takaran, yang ketiga nanti adalah timbangan ya. Yang pertama jarak, contohnya aku membeli satu jarib pohon kurma. Ya, pohon kurma atau kebun kurma. Terus aku menjual satu ziro. Aku menjual kepadanya satu ziro sutra. Wol. Suf wol ya. Iya kan? Wah, bol, betul bol. Aku menjual kepadanya satu ziro bol. Terus kailu volume. Takaran. Ya ini untuk yang kedua ya Mas ya. Yang pertama tadi jarak, yang kedua ini takaran ya. Dan itu yang kedua takaran, contohnya aku bersedekah dengan satu sok kurma. Ya, aku bersedekah. Dan timbangan, yang ketiga timbangan, contohnya aku memberikan kepadanya dua apa ini maksudnya? Manawain. Satu manawain apa? Madu. Satu manawain madu. Ya. Itu di bawahnya ada keterangan ya. Manawa ini tasniyatu mana ka'aso. Manawain itu adalah musanna dari kata mana. Seperti aso, yakni rumusnya seperti aso. Aso musannanya adalah asowaini ya. Kemudian maksur wa huwa alladzi yuzanu bihi, dan dia digunakan untuk menimbang. Nah, untuk menimbang, jadi alat ukur, alat timbangan. Kila dikatakan, yakni menurut suatu pendapat, huwa ritlani, manawan itu sama dengan dua ritel. Wa yutlaqu aidon alama yukalu bihi as-saminu wa nahwuhu, dan digunakan juga untuk menyebutkan yang ditakar ya, dengannya ya. Yang digunakan untuk menakar samin, mentega ya, dan semisalnya. Wallahu a'lam. Ala kulli hal itu adalah takaran, timbangan ya. Terus aku membeli satu ritel mentega. Yeah. Maka kata nakhlan tamyiz dan mansub. Dan ini apa yang setelahnya? Dan begitu juga? Dan begitu juga apa yang setelahnya? Ya, setelahnya ya ini apa? Kata apa? Sufan, kata suf. Kemudian kata tamron. Kemudian kata apa lagi? Saminan ya. Asalan ya.
Samno di sini disukun mimnya, afan, mimnya disukun, samnan. Oke, gantian Mas Frendi. Asani, kebanyakan terletaknya tamyiz nomor 1 tadi setelah ukuran-ukuran. Nah, asani. Sani ba'dal adadi wa tamyizu ba'dal adadi jam'un majrurun ma'as salasati wal asyarati wa ma bainahuma. Yang kedua setelah bilangan, dan tamyiz setelah bilangan adalah jamak majrur. Untuk 13 enggak, betul. Untuk bilangan 3, bilangan 3 dan 10 dan apa yang diantara keduanya. Ya, ini 4 sampai 9 ya. Itu tamyiznya jamak dan majrur. Nahwu Aindi khamsatu aklamin. Wa salasu masahatin. Diartikan. Contoh, sisiku ada aku memiliki 5 pena dan 3 penghapus. Ya, ini aklamin dan masahatin disebut tamyiz ya, disebut tamyiz. Kenapa? Karena dia sesuai dengan takrif atau definisi yang disebutkan tadi. Isim, fadlah, nakirah, jamid menjelaskan zat yang mubham ya. Aku memiliki 5. Kalau dikasih tamyiz jadi jelas, 5 pena, 5 buku misalnya. Tapi keterangannya atau aturannya untuk bilangan 3 sampai 10 tamyiznya jamak dan majrur. 6 terus wa mufradun. Wa mufradun mansubun ma'a ahada asyara batis aina wa ma bainahuma. Nahwu fil kitabi khamsun fil kitabi khamsun wa sab'una safhatan. Dan mufrad mansub ada 11 dan 99 dan apa yang diantara keduanya. Ya, contoh, kalau bilangannya 11 sampai 99 tamyiznya adalah mufrad dan mansub. Contoh, di dalam kitab itu ada 75 ada 75 halaman. Wa fi kulli safhatin tis'ata asyara. Wa fi kulli safhatin tis'ata asyara satron. Tis'ata asyara mabni ya. Dan di setiap lembaran ada 19 baris ya. Wa minhu qauluhu ta'ala inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Dan diantaranya firman Allah Ta'ala, sesungguhnya aku melihat 11 bintang ya. Kaukab pokoknya benda langit lah ya. Terus wa qauluhu ta'ala inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan. Dan firman Allah Ta'ala, sesungguhnya ini adalah saudaraku. Sesungguhnya ini adalah saudaraku, ia memiliki 99 domba. Ya, domba, kambing. Wa mufradun majrurun ma'al mi'ati wal alfi. Nahwu fil masru'ati alfu nakhlatin wa mi'atu syajaratin. Dan mufrad majrur untuk 100 dan 1000. Contoh, di dalam kebun itu ada 1000 kurma dan 100 pohon. Ya, 1000 pohon kurma Mas ya. Nakhlah itu pohon kurma. Itu rincian untuk tamyiz untuk adat bilangan. Kalau bilangannya 3 sampai 10 tamyiznya jamak dan majrur. Kalau 11 sampai 99 tamyiznya mufrad dan nasab. Kalau 100, 200, 300 nanti sampai 1000, 2000 dan seterusnya, maka
mufrad dan majrur ya, mufrad dan majrur. Misalnya alfi sanatin, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin ya, syahrin tamyiz untuk alfi. Alfi syahrin mudhof ilaih ya. Nah mudhof ilaih ya sama. Alfi syahrin. Oke, berikutnya adalah tamyizu kam al-istifhamiyah. Qra' Mas Aris ya. Wa min tamyizil adadi tamyizu kam al-istifhamiyati wa hiya al-adatul lati yus'alu biha an ma'dudin. Yus'alu biha itu diartikan apa? Untuk menanyakan gitu ya. Dan di antara tamyiz adat adalah tamyiz kam al-istifhamiyah, yaitu adat yang digunakan untuk bertanya dengannya dari suatu jumlah. Ya, untuk menanyakan jumlah. Wa huwa mufradun mansubun biha. Nahwu kam hadisan hafidta, dan dia mufrad mansub dengannya. Contoh, berapa hadis yang kamu hafal? Fa hadisan mansubun ala tamyizi likam wa kam maf'ulun muqaddamun illa idza dakhala 'alaiha harfu jarrin fa innahu yakunu majruran kama sayati. Maka kata hadisan mansub sebagai tamyiz untuk kam, dan kam maf'ul muqaddam. Hanya saja apabila masuk kepadanya huruf jar, maka dia menjadi majrur sebagaimana akan datang. 6 sebentar. Wa huwa mufradun mansubun, yakni tamyiz untuk kam adalah kam istifhamiyah mufrad mansub biha, yakni karena kam. Contoh kam hadisan hafidta. Hadisan adalah tamyiz ya, hadisan mansub sebagai tamyiz untuk kam, dan kam adalah maf'ul muqaddam kecuali apabila masuk kepadanya huruf jar, maka dia majrur sebagaimana yang akan datang. Illa idza dakhala 'alaiha harfu jarrin, kecuali apabila masuk padanya pada kam huruf jar. Fa innahu yakunu majrur, maka dia yakni tamyiznya menjadi majrur ya. Paham ya? Ha, dhamir ha untuk kam, dhamir hu untuk tamyiznya ya. Kalau kamnya dimasuki huruf jar, maka tamyiznya bisa majrur, tidak harus sebagaimana yang dalam matan tadi, bisa jar bisa nasab sebagaimana akan datang yakni pada matan yang selanjutnya. Qra' lanjut Mas. Wa amma Arisnya wa amma. Loh, saya Aris dulu Mas. Kalian. Wa amma tamyizu kam al-khabariyati wa hiya adatu lil ikhbari an ma'dudin kasirin. Adapun tamyiz kam khabariyah yaitu adat yang untuk menghabarkan dari bilangan yang banyak. Ya, adat untuk mengabarkan bilangan banyak, ini menunjukkan banyak ya. Betapa banyaknya hartamu misalnya, betapa banyaknya bukumu. Itu pakai kam, tapi bukan kam istifhamiyah, kam khobariyah. Terus fa inna tamyizaha majrurun daiman bi idhofatiha ilaihi. Maka sesungguhnya tamyiznya majrur selamanya. Ya, selalu majrur. Tamyiz untuk kam khobariyah dengan idhofah, dengan mudhaf padanya. Ya, bi yakni sababiyah. Bi idhofatiha ilaihi, karena sebab idhofahnya kam kepada tamyiz itu. Jadi kam tamyiznya di mudhaf ilaih, maka majrur ya. Nggih. Wa huwa imam mufradun kama taqaddama fi tamyizil mi'ati wa ma fawqaha nahwu kamaratin yukhti'u ilayya akhi wa ana akfaru lahu. Dan dia
bisa jadi mufrad. Ya, bisa jadi mufrad, yakni tamyiznya kam khobariyah, bisa jadi mufrad. Sebagaimana Berlalu dalam tamyiz mi'ah dan apa yang di atasnya. Contoh, berapa banyak dia berbuat salah padaku, saudaraku, dan aku memaafkannya. Ya, betapa banyaknya saudaraku berbuat salah padaku, sedangkan aku selalu memaafkannya. Terus Wa imma jam'un kama taqaddama fi tamyizi salasati wal asyarati wa ma bainahuma. Ye, diartikan Mas. Dan bisa jadi jamak sebagaimana telah berlalu dalam tamyiz 3 sampai 10 dan apa yang di antara keduanya. Ya, perhatikan kata di antara dua garis itu ya. Yang pertama, wa huwa imamu frodun kama taqaddama fi tamyizil mi'ah wa ma fauqaha. Maksudnya sebagaimana tamyiznya mi'ah dan seterusnya mufrad ya. Bukan berarti tadi sudah dicontohkan kam, belum ya. Tapi mufradnya itu seperti tamyiz 100, tamyiz 1000, tamyiz 200. Itu mufrad majrur. Dan bisa jadi jamak sebagaimana berlalu tamyiz jamak untuk apa? Bilangan 10 sampai bilangan 3 sampai 10 ya. 6. Nahwu Kam sa'atin qadaitaha lahiyan. Ye. Contoh, betapa banyak waktu. Ya, betapa banyak waktu. Berapa banyak waktu yang telah engkau lalui dalam keadaan ta'ajuh. Lahian apa? Lalai ya. Qadaitaha yakni engkau habiskan ya. Betapa banyak waktu yang engkau habiskan dalam keadaan lalai. Kita lanjutkan fasal jawazu jarri tamyizi kam al-istifhamiyati. Bolehnya jar tamyiz kam istifhamiyah. Jadi hukumnya boleh, tidak wajib. Qauluhu, perkataan beliau, walaka fi tamyizil istifhamiyah, dan boleh bagimu di dalam tamyiz kam istifhamiyah al majrurati bil harfi, yang majrurnya dengan harf. Ini seakan kan matanya ngulangi yang tadi ya, jadi motongnya tidak dipotong. Jarun wa nasbun, boleh kamu jar tamyiznya, boleh juga kamu nasobkan. Qra' Mas Alvin. Wa maknahu, wa ma'nahu anna kam al-istifhamiyata idza dakhala 'alaiha harfu jarin jaza fi tamyiziha wajhani. Jarru Mas ya. Fitamyiziha jarru, betul, jarru. Ajarru adalah fa'il untuk jaza. Wallahu alam. Terus sini wajhani. Hah? Jaza fi tamyiziha wajhani. Oh, wajhani. Wajhani. Itu wajhani apa wajhaini? Wajhani. Rafa. Hah? Ya, betul. Di sini enggak ada wajhani masalahnya ya. Wajhani. Setelah wajhani apa? Al-jarru. Al-awalu. Hah? Al-awalu. Al-awalu al-jarru. Ya, ini wajhaninya enggak ada. Jaza fi tamyiziha al-jarru, langsung gitu ya. Ini tidak apa-apa. Malah lebih bagusnya. Jaza fi tamyiziha wajhani al-awalu al-jarru bimin zahiratin aw muqaddaratin. Hah? Bimin zahiratan. Zahiratan saja ya. Hal. Au muqaddaratan. Bimin zahiratan aw muqaddaratan. Nahwu bikam riyalin ishtaraita hadzal kitaba. Bikam min riyalin. Nggih. Fa in wajadta min fatamyizu majrurun biha. Wa illa fa huwa majrurun bimin mudmaratan al arjahi. Wal wajhu tsani fi tamyiziha an-nasbu wa hadha 'ala al-asli. Maknanya bahwasanya kam istifhamiyah apabila masuk kepadanya huruf jar maka boleh pada tamyiznya dua sisi. Yang pertama jar dengan min secara zahir atau muqaddarah. Contohnya berapa rial engkau membeli kitab ini? Dengan berapa rial? Nggih. Maka Nggih, jadi jarnya tamyiz
Kalau nggak ada min itu dianggap minnya muqaddarah ya. Maksudnya di sini adalah bikam min riyalin. Kalau minnya nggak ada berarti dianggap muqaddarah minnya. Kalau ada ya dhahirah bikam min riyalin ya. 6. Terus Mas. Maka apabila engkau mendapati min, maka tamyiznya majrur dengannya. Jika Fahiya majruruha. Fahiya wa majruruha. Ulangi Mas. Fa'in wajadta min. Fa'in wajadta min fatamyizu majrurun biha. Fatamyizu majrurun biha. Ya, betul, diartikan dulu. Jika engkau dapati min, jika engkau mendapati min, maka tamyiznya majrur dengannya. Dengannya ini dengan min, majrurnya dengan sebab min. Kalau ada minnya. Terus? Jika tidak demikian, maka tamyiznya majrur dengan min yang tersembunyi menurut pendapat yang lebih rajih. Wah, di sini tidak ada. Fahiya majrur muta'alliqani bikam. Terus. Dan sisi yang kedua pada tamyiznya nasab. Dan ini adalah hukum asalnya. Dan ini secara asalnya. Oh, ini enggak ada ya. Oke, saya baca saja yang di sini ya biar nanti. Fa'in wajadta min, jika kamu mendapati min, fahiya wa majruruha muta'alliqani bikam, maka min dan majrurnya itu muta'alliq dengan kam. Wa illa, dan jika tidak kamu dapati min, fatamyizu majrurun bil idhofati, maka tamyiznya itu majrur dengan sebab idhofah bikam riyalin, dianggap kam diidhofahkan kepada riyalin. Au bimin mutmarotan, atau dengan min yang disembunyikan ya, yang disembunyikan. Wal wajhu tsani fi tamyiziha an-nasbu, dan versi yang kedua di dalam tamyiznya adalah nasab. Misalnya bikam riyalan wa taqaddama, dan telah berlalu ya, udah itu saja. Telah berlalu. Ya, insyaallah paham ya. Fasal ini adalah bolehnya jar tamyiz kam istifhamiyah. Kapan itu? Jika kamnya itu didahului huruf jar ya, dimajrurkan dengan huruf jar. Bikam riyalin, bikam riyalan. Nah, kemudian catatan kaki tentang masalah kam. Krok Mas ya. Kelihatan Mas ya, meskipun kecil ya. Kam binawaiha ismu. La, nau'ai. Nau'ai dua macam. Kam binawaiha ismun. Ya. Kam dengan dua macam isim. Enggak, kam dengan dua macamnya itu adalah isim. Maksudnya sama saja ya. Kam istifhamiyah atau kam apa? Khobariyah. Dua-duanya adalah isim ya. Maksudnya begitu. Kam dengan dua macamnya adalah isim. Dua-duanya isim. Karena ada satu kata kadang isim, kadang huruf juga bisa. Seperti kata ma ya. Ma ya ada kadang isim, kadang huruf. Kalau kam ini dua-duanya adalah isim. Terus Li duhuli harfil jari 'alaiha, maka masuk karena masuknya huruf jar kepadanya. Ya, li maksudnya di sini menerangkan sebab atau dalil kenapa dia isim, yaitu karena dia bisa dimasuki huruf jar. Terus Walahumas sodaratu fil kalami ya. Dan bagi keduanya memiliki
Ha awal. Ha awal pada kalam. Ya, jadi keduanya kam istifhamiyah maupun kam khobariyah dia memiliki hak untuk di depan di dalam kalam ya. Terus Amal istifhamiyatu falil. Falil istifhami. Ye. Adapun istifhamiyah maka Karena untuk pertanyaan. ya. Ya, ini alasan kenapa kam istifhamiyah berhak di awal, karena dia adalah untuk bertanya. Dan semua isim-isim istifham memang haknya di awal ya. Man indaka misalnya ya, man zaidun ya. Mannya di depan terus. Begitu juga kam istifhamiyah. Dia haknya di awal, kenapa? Karena dia memang untuk istifham. Terus Wa amal khobariyatu falima tadammanathu. Ye. Tadammanathu minal makna al insya'i fit taksiri. Ye, diartikan. Dan adapun kam khobariyah maka Karena dia mengandung makna insya'i. makna insya'i pada yang kebanyakannya. Lah, taksir maksudnya untuk mengungkapkan banyak ya. Ya, ini berhak di depan juga karena kam khobariyah dikarenakan dia mengandung makna insya. Insya itu adalah untuk mengungkapkan dalam diri. Ini mengungkapkan sesuatu, mengungkapkan banyak ya. Ini banyak menurut yang mengungkapkan itu. Terus Wala budda min ma'rifati i'rabiha. Ye. Dan tidak menunjukkan dari Dan tidak boleh tidak untuk ma'rifah i'rabnya. ya, artinya harus tahu i'rabnya ya. Kita harus tahu i'rabnya kam, yakni i'rab kam itu bagaimana. Terus wa mulakhasu dzalik annaha in dalat ala zamanin au makanin fahiya fi mahali nasbin ala dzarfiyati. Ye. Dan ringkasan itu bahwasanya ia jika menunjukkan kepada keterangan waktu atau keterangan tempat, maka dia pada keadaan nasab, pada posisi nasab atas sebagai dzaraf. Ya, karena kam ini adalah isim mabni ya. Terus nahu kam yauman sumta, contohnya berapa hari engkau puasa. Ya, kam di sini adalah dzaraf zaman. Terus Wa kam milan masyaita, berapa mil engkau berjalan kaki ya. Kam di sini adalah dzaraf ya. Milan yauman tamyiz untuk kam. Nah, terus qala ta'ala kam labista, qala labistu yauman au ba'da yaum. Dan firman Allah Ta'ala, berapa lama engkau tinggal. Dia berkata, aku tinggal 1 hari atau sebagian hari. Ya, di sini kam labista, kamnya sebagai dzaraf ya. Itu kesimpulan yang pertama, yaitu kam jika menunjukkan zaman atau waktu maka dia pada posisi nasab sebagai dzaraf. Yang kedua, 6 terus wa indalat ala hadasin ala hadasin fahiya maf'ulun mutlaqun. Dan jika menunjukkan pada kejadian maka dia maf'ul mutlaq. Nahwu kam ziyaratan zurta al-marido. Nggih, santa. Contohnya berapa kali kunjungan kau mengunjungi orang sakit. Nggih. Nggih, gantian Mas. Berapa kali kunjungan kau mengunjungi orang sakit. Itu yang nomor berapa ini? 2 ya. Jika menunjukkan kejadian maka kam itu sebagai maf'ul mutlak. Nah, Mas Frendi, wa indalat ala dzatin wa ba'daha fi'lun muta'addin. Fi'lu muta'addin lam ya'khud
lam ya'khud maf'ulahu fahiya maf'ulun bihi. Nggih. Nahwu kam hadisan hafitta. Nggih. Dan jika menunjukkan suatu zat dan setelahnya adalah fi'il muta'addi, ia tidak mengambil maf'ul, maka ia adalah maf'ul bih. Maf'ulnya ya, tidak mengambil maf'ulnya. Ya, terus seperti berapa hadis yang kau hafal? Nggih. Benar ya. Ini ada apa? Fi'il muta'addi yang tidak mengambil maf'ulnya. Maksudnya setelah fi'il muta'addi itu enggak ada maf'ulnya, maka kam menjadi maf'ulnya. Paham? Kam hadisan hafitta ya. Berapa hadis yang kamu hafal? Nah, hafitta ini kan fi'il muta'addi. Setelah fi'il ini kan enggak ada maf'ulnya. Paham? Maka kam di depan itu sebagai maf'ulnya ya, sebagai maf'ulnya. Terus Wa kadza idza kana ba'daha fi'lun yansibu maf'ulaini ka qaulihi ta'ala salbani Israila kam atainahum min ayatin bayyinatin. nggih. Fakam fi mahalli nasbin maf'ulu tsanin li atainahum. Nggih, diartikan dulu. Dan begitu juga apabila setelahnya adalah fi'il yang menasabkan dua maf'ul, seperti firman Allah Ta'ala, tanyakanlah pada Bani Israel betapa banyak kami memberikan kepada mereka ayat-ayat yang jelas. Ya, jelas. Maka kam pada posisi nasab sebagai maf'ul yang kedua untuk atainahum. Paham Mas? Sal Bani Israila kam atainahum. Kalau dalam penulisan mushaf alifnya dihapus ya. Alif nas setelahnya nyambung domir, dihapus alifnya. Kam atainahum min ayatim bayyinah. Nah, ataina ini adalah fi'il muta'addi yang butuh dua maf'ul. Maf'ul pertama adalah hum. Maf'ul kedua adalah kam ini ya, adalah kam. Nah, begitu kan, berarti itu apa ketentuan kalau setelah kam adalah fi'il yang butuh dua maf'ul, kam adalah salah satu maf'ulnya ya. Atau fi'il muta'addi yang setelahnya enggak ada maf'ul, maka kam sebelum fi'il itu adalah maf'ulnya. Gantian ya Mas Aris, Iqra. Wa in subiqat saya menaris atainahum baris keempat dari bawah. Wa in subiqat bi harfin jarin au mudhafun fahiya majruratun nahwu bikam riyalin istaraital kolama nggih. Kolama nggih. Maka apabila dan apabila dia didahului dengan huruf jar atau mudhaf, maka dia majrur. Ya, dia didahului mudhaf artinya dia mudhaf ilaih. Contoh, dengan berapa rial engkau membeli pena ini? Fauqokam mitro. Kalau mitron ada alifnya, ini mitrin saja. Mitrin. Fauqokam mitrin tad'u Syababika jamak dari apa? Syibak artinya jaring ya Mas ya. Jaring, bisa berarti jendela, tapi maksudnya jaring di sini. K itu bukan domir ya Mas, bukan domir, itu K huruf asli. Di atas berapa meter? Ya. Di atas berapa meter? Engkau
meletakkan jaringmu. Jaring. Enggak ada mu. Ka itu bukan domir ya. Ka bukan domir. Wa ma ada dzalika fa hiya mubtadaun. Dan yang selain itu maka dia adalah mubtada. Ya, kam mubtada. Ya. Au Ma'mulan linasikhin. Ye. Atau ma'mul untuk Nasih. Araftum nasih. Nasih itu ya seperti Ina dan saudara-saudaranya ya. Kana dan saudara-saudaranya itu namanya nasih ya. Ini karena dia merubah mubtada kepada hukum lain ya. Atau asalnya nasih itu ma'mul untuk nasih asalnya ya mubtada ya. Mubtada. Asalnya mubtada dan khobar. Al-kam mubtada. Nah, nahwu kam kitaban indaka, kam rojulan jaa, kam kana maliku, kam kana malikun, maluka atau maluki, kam kana maluki, terus qala ta'ala kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Contoh dan berapa? Contoh berapa kitab yang ada padamu? Ya, ini kam sebagai apa, Mas? Sebagai istifham. Lah, iya sebagai istifhamnya posisinya dalam kalimat sebagai apa? Mubtada ahsanta. Terus kam rojulan berapa laki-laki yang datang? Mubtada. Berapa laki-laki yang datang terus? Berapa uangmu? Ya, berapa hartamu? Ini kam sebagai apa? Kam kana maluka? Mubtada. Bukan. Apa? Ya istifham. Oh ya. Apa Mas? Isim kana atau khobar kana? Khobar kana ya Mas ya? Ya, khobar kana. Atau isim kana? Khobar saja, wallahu alam. Khobar kana ya. Terus berfirman Allah Ta'ala, berapa banyak golongan yang sedikit mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Ya, banyak golongan sedikit. Itu kam apa? Kam posisi kam. Kalau di sini kam sebagai mubtada. Kam min fi'atin ghalabat fi'atan kasiratan biidznillah. Qira Mas Alvin. Qauluhu wa yakunu tamyizu mufassiran linisbati muhawwilan ka wasta'ala ra'su syaiba suratu Maryam al-ayatul rabi'ah wa fajjaral arda uyuna suratul qamar al-ayatul tsaniyata asyara ana aktsaru min kamala suratul kahfi al-ayatul rabi'ah wa salasun aw ghairu muhawwalin nahwu imtala al-ina'u ma'an. Perkataan Ibnu Hisham rahimahullah. Dan tamyiz menjadi penjelas, dan terkadang tamyiz itu menjadi penjelas untuk nisbah yang diubah. Muhawalan yakni yang kejadian perubahan seperti kepalaku dipenuhi uban dan kami pancarkan bumi mata air. Wasta'ala ra'su syaibah artinya kepala dipenuhi uban. Kepala penuhi uban ya. Terus dan kami pancarkan bumi mata air. Aku lebih banyak darimu harta. Atau yang bukan muhawal, contohnya bejana itu dipenuhi air. Kata muhawalan ya pada baris paling atas itu. Antum juga baris paling atas Mas? Sama ya. Muhawalan itu apa ya? Khobar kedua untuk tamyizu ya, khobar kana maksudnya. Jadi halnya apa? Tamyiznya ini adalah muhawal. Yang muhawal itu adalah tamyiznya. Tamyiz itu adalah perubahan.
Muhawal artinya perubahan ya. Tamyiz ini adalah perubahan. Perubahan dari apa? Mungkin perubahan dari mubtada, perubahan dari khobar ya. Dan perubahan dari, kalau di ini perubahan dari fa'il yang nomor 1. Wasta'ala ra'su syaiba. Dan menyala kepala itu karena uban. Artinya asalnya adalah wasta'ala syaibur ra'si ya. Sehingga tasyaiba ini adalah perubahan dari fa'il. Yang nomor 2, wa fajjarnal ardo uyunan. Uyunan adalah perubahan dari maf'ul. Karena asalnya fi ghairil Quran maksudnya ya. Wa fajjarna uyunal ardi. Ya, asalnya begitu. Dan kami pancarkan mata air bumi. Uyunan sebagai hal muhawal, jadi perubahan dari maf'ul. Intinya ini tamyiz nisbah. Tamyiz nisbah mungkin dia perubahan dari fa'il atau dari maf'ul atau dari mubtada, atau dia bukan perubahan. Contoh yang ketiga masih perubahan adalah ana aksaru minka malan. Aku lebih banyak darimu hartanya. Asalnya adalah selain Al-Qur'an ya, asalnya adalah mali aksaru min malika. Ya, asalnya begitu. Hartaku lebih banyak daripada hartamu. Perubahan dari mubtada ya. Au ghairu muhawalin, atau bukan perubahan, yakni tamyiz nisbah ini bukan perubahan dari apa-apa. Contoh imtala'al ina'u ma'an. Imtala'al ina'u ini sudah pada posisinya ya. Imtala'a fi'il, ina'u fa'il. Posisinya memang begitu, tapi masih belum jelas penuhnya apa gitu ya. Ini adalah ma'an. Jadi kata ma'an ini bukan menjelaskan ina, bukan, tapi dia menjelaskan penuhnya bejana itu, ya, penuhnya dengan air. Ikra Mas, gantian Mas Andika. Hadza nau'usani. Hadza nau'usani min nau'iyil nau'ayit tamyizi. Min nau'ayit tamyizi. Ini macam yang kedua dari macam-macam tamyiz. Wa huwa tamyizun nisbati, dan ini tamyiz nisbah. Wa huwa tamyizul ladzi yuzilul ibhama 'anil ma'nal 'ammi baina tarafail jumlati wa huwal ma'nal mansubu fiha li syai'in minal asya'i. Yaitu tamyiz yang menghilangkan kesamaran dari makna umum antara yang dikandung antara dua sisi jumlah, yaitu makna yang dinisbatkan padanya untuk sesuatu dari sesuatu, yaitu makna yang dinisbatkan padanya pada sesuatu dari beberapa hal ya. Nah, ini sesuatu di antara hal-hal gitu ya. Satu hal di antara hal-hal. Sebagaimana kita tahu bahwa jumlah itu adalah tarkib isnadi. Sesuatu disandarkan kepada sesuatu. Terkadang belum jelas, maka diperjelas dengan tamyiz. Seperti pada kalimat imtala'al ina'u. Ini sudah ya, disandarkan penuh itu kepada wadah, tapi nggak jelas penuh apa, maka dikasih tamyiz. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya, itu tentang tamyiz nisbah ya. Tamyiz nisbah ini beda dengan tamyiz mufrad tadi. Kalau tamyiz mufrad ya udah menjelaskan kata yang sebelumnya saja ya, menjelaskan kata. Kalau tamyiz nisbah itu menjelaskan penisbatan sesuatu kepada sesuatu. Yang dinisbatkannya itu apa? Itu yang belum jelas, sehingga dikasih tamyiz. Wallahu taala alam. Kita lanjutkan saja pada kesempatan berikutnya insyaallah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.